dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu seperti cara Kebenarannya wudumu, harus ya sesuai Nabi. dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat. melebihi kasih sayang Apa ibu kata Nabi? kepada anaknya. Qad Ya, ghafara sangat sayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa. Pada pekan yang lalu kita sudah menyampaikan salah satu doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mendawamkan doa tersebut, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu. Ini penting ya, karena hati selalu bolak-balik, maka kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan di atas agamanya. Maka dari itu, dengan istiqomah inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian juga dengan istiqomah itulah maka segala ujian, segala cobaan yang menimpa kita di dunia ini, maka itu akan berujung dengan kebahagiaan ketika kita istiqomah. Maka dari itu ya, penderitaan yang menimpa kita, sesulit apapun, sepedih apapun, jangan sampai menjerumuskan kita untuk berpaling dari agama ini. Jangan sampai karena penderitaan yang tiada terkira di dunia ini, kemudian kita terjerumus ke dalam jurang maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Karena kaum muslimin yang dirahmati Allah ya, penderitaan yang kita rasakan di dunia ini hanyalah sementara. Sesulit apapun cobaan yang menimpa kita, seperih apapun ujian yang menimpa kita, itu hanyalah sementara. Dan ketika kita istiqamah, maka itu tidak akan berasa. Terlebih ketika kita sudah masuk surga, maka semua penderitaan di dunia yang kita alami itu tidak akan ada bekasnya. Tidak akan pernah kita pikirkan lagi. Tidak akan ada rasanya lagi. Kita tidak akan pernah merasakan penderitaan sekecil apapun. Maka dari itu pentingnya kita untuk selalu istiqamah di atas petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka doa itu menjadi penting ya, untuk selalu kita ucapkan, selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dalam kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan muallif rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa fil musnad min haditsil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ilal qabr walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayr wa fi yadihi 'udun yankutu bihi fil ard. Di dalam kitab Al-Musnad, Musnadnya Imam Ahmad,
rahimahullahu taala dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah keluar bersama Rasulullah. Di Barra bin Azib ini beliau berkata, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyertai jenazahnya seseorang dari kalangan Ansar. Kemudian kami pun berhenti di kuburan dan liang lahat belum dibuat, belum digali. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu adab para sahabat ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking seriusnya untuk menyimak, mendengarkan tausiah dan wejangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka khusyuk seakan-akan di kepala mereka ada burung. Jadi artinya bagaimana kalau di kepala kita ada burung dan burung itu tidak terbang. Supaya tidak terbang, maka tentunya kita harus berdiam, khusyuk. Begitulah ada para sahabat ketika bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya berbeda dengan sebagian kita saat ini, saat mendengarkan kajian, khusyuknya sama, merunduknya sama. Hanya saja kalau para sahabat merunduk karena khusyuk mendengarkan, khusyuk menyimak. Kalau banyak di antara kita merunduk karena ngantuk, merunduk karena tertidur saat mendengar kajian. Makanya ada sebagian yang mengatakan kalau kita tertimpa penyakit sulit tidur, ya insomnia, sering-seringlah mendengarkan kajian, sering-seringlah datang ke majelis ilmu. Insya Allah ini obat mujarab, bisa dicoba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah para sahabat lantas duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan. Dan di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ranting pohon yang beliau pukul-pukulkan ke tanah. Farafa'arasahu faqal, lantas beliau pun mengangkat kepalanya yang mulia dan beliau pun bersabda, Ista'idzu billahi min adzabil qabr marrataini aw thalasan. Rasulullah SAW bersabda, Ista'idzu billah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau ucapkan itu 2 atau 3 kali. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan bahwa adanya siksa kubur. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari siksa kubur ini. Karena kalau tidak ada sebagaimana yang diyakini oleh sebagian kalangan, tidak ada siksa kubur. Loh, kalau tidak ada, buat apa Nabi memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur? Bahkan di dalam salat, ya, di akhir salat sebelum salam, di saat duduk tasyahud, setelah selesai tasyahud, maka kita diperintahkan, ya, untuk berdoa dengan di antara doa tersebut memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur dan siksa api jahanam, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnahnya masihid dajjal. Jadi kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Di antaranya dari siksa kubur, sebagaimana yang beliau tegaskan juga dalam hadis ini. Jadi kita diperintahkan untuk selalu memohon kepada Allah agar dilindungi dari siksa kubur. Tsumma qala, kemudian beliau pun bersabda, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum kafanun min akfani ahlil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin saat dia akan berpisah dengan dunia ini dan akan menuju ke akhirat, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit dengan wajah-wajah yang putih berseri-seri. Seakan-akan wajah mereka matahari. Wajah-wajah mereka seperti matahari. Wajah yang menyenangkan, wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar. Masya Allah. Mereka pun membawa kain kafan dan juga minyak wangi dari surga. Hingga mereka duduk di sekitarnya, hingga para malaikat itu duduk di sekitar seorang hamba mukmin tadi sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian setelah itu datanglah malakal maut, malaikat yang akan mencabut nyawanya, dan dia pun duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, maka malakal maut pun berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Malakal maut pun berkata kepada seorang hamba yang mukmin tadi, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah wahai jiwa yang tenang. Keluarlah wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang baik yang tenang. Ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah untuk menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Fatakhruj tasilu kama tasilul qatrah min fiyis saqa. Maka roh itu pun, jiwa itu pun keluar dan mengalir bagaikan aliran tetesan air dari mulut bejana. Masya Allah, begitu mudahnya keluarnya roh seorang hamba yang mukmin, mengalir begitu saja bagaikan aliran tetesan air dari mulut bejana. Fayakhudhuha, lantas malaikat maut pun mengambil roh tersebut. Fa'idha akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khudhuha. Dan saat malakal maut, malaikat maut mengambil nyawa si hamba mukmin tadi, maka para malaikat yang lain, malaikat rahmat, tidak membiarkannya untuk tetap berada di tangannya sekejap mata pun. Lantas mereka pun mengambilnya. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut. Lantas mereka letakkan roh tersebut, jiwa tersebut di kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Dan keluarlah dari jiwa itu, dari roh itu, harum semerbak seperti harumnya minyak kasturi yang paling wangi di muka bumi ini. Fayas'aduna biha, lantas para malaikat itu membawanya naik ke atas. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadhihi ruh at-tayyibah. Dan tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat kecuali mereka bertanya, siapa gerangan ruh yang baik ini? Siapa gerangan ruh yang wangi ini? Jiwa yang wangi ini? Fayaqulun, maka mereka pun menjawab, ruhu fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu fid dunya. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka mereka pun menjawab. Jadi saat para malaikat yang membawa ruh seorang hamba mukmin itu, saat ditanya oleh malaikat yang lain, maka mereka menjawab, ini adalah ruhnya fulan ibn fulan. Fulan putranya fulan. Dipanggil dengan nama terbaiknya yang pernah dinamainya di dunia, yang pernah dipanggilnya di dunia ini.
Fayastaftihuna lah, fayuftahlah. Lantas para malaikat itu pun minta dibukakan untuknya. Dibukakan pintu untuknya. Maka dibukakanlah pintu untuknya. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka kemudian para malaikat muqarrabi di setiap langit itu menghantarkannya, ikut menghantarkannya ke langit yang berikutnya. Hatta yantahi ila sama'is sabi'ah, hingga berakhir di langit ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jal, saat sampai di langit ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatlah amal hambaku di illiyin. Dicatatlah amal hambaku di illiyin. Itu tempat yang tinggi di langit ketujuh. Masya Allah, inilah balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, wa'aiduhu ilal ard. Lantas kembalikan dia ke tanah. Kembalikan dia ke kuburannya. Fa inni minha khalaqtuhum. Karena sungguhnya aku telah menciptakan mereka darinya. Wa fiha u'iduhum. Dan mereka akan dikembalikan kepadanya. Dikembalikan ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Dan darinya pula akan kami keluarkan untuk kali yang lainnya. Qal, maka lantas Nabi melanjutkan, fatu'adu ruhuhu ilal ard. Kemudian rohnya dikembalikan ke bumi, dikembalikan ke kuburannya, dikembalikan ke tanah. Fayatihi malakan fayujlisanihi. Maka kemudian saat dikembalikan ke kuburan, dikembalikan ke tanah, datanglah dua malaikat. Dan dua malaikat itu pun mendudukkan orang tersebut. Fayaqulan, dan mereka pun bertanya lahu kepadanya, man rabbuk? Fayaqul rabbi Allah azza wa jal. Fayaqulani lahu ma dinuk? Fayaqulu dini al-islam. Fayaqulani lahu ma hadha alladhi bu'itha fikum? Fayaqulu huwa Muhammad Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk? Fayaqulu qara'tu kitab Allah azza wa jal. Fa'amantu bihi wa saddaqt. Dua malaikat pun bertanya kepada si hamba yang mukmin tadi, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Maka dia pun menjawab, Tuhanku adalah Allah azza wa jal. Lantas mereka pun bertanya lagi kepadanya, wa madinuk? Dan apa agamamu? Dia pun menjawab, agamaku Islam. Lantas ditanya lagi, dan siapakah orang ini yang telah diutus kepada kalian? Maka dia pun menjawab, dia adalah Muhammad, utusan Allah. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat pun bertanya lagi, dan apa ilmumu? Dia pun menjawab, saya telah membaca kitab Allah, saya telah membaca Al-Quranul Karim, dan saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Fayunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fa'aprishu lahu minal jannah wa albisuhu minal jannah wabtahu lahu baban ilal jannah. Maka tiba-tiba terdengar suara panggilan dari langit. Panggilan itu menyeru, benar hambaku, dan bentangkanlah untuknya permadani dari surga, dan pakaikanlah baginya pakaian dari surga, dan bukakan untuknya pintu menuju surga. Qal, lantas Nabi pun melanjutkan, fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yubsahu lahu fi qabrih madda basarih. Lantas dia pun mendapatkan sebagian dari kesenangan dan keindahan surga, dan diluaskan baginya di kuburnya sejauh mata memandang. Masya Allah, inilah balasan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang mukmin, hamba yang baik. Kubur yang sempit ternyata baginya
kuburan yang tempat yang sangat luas sejauh mata memandang. Kemudian Nabi pun melanjutkan, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tibur rih fayaqul abshir billadhi yasurruk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Kemudian datanglah seseorang kepada si hamba mukmin tadi, seseorang dengan paras yang tampan, pakaian yang indah, dan wangi yang harum semerbak. Dia pun berkata, fayaqul abshir billadhi yasurruk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Dia pun berkata, bergembiralah, bersukacitalah dengan kabar baik untukmu. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Fayaqul, maka dia pun bertanya kaget, man anta? Fawajhuka alladhi yaji'u bil khair. Fayaqul, ana amaluka salih. Fayaqul, Rabb aqimis sa'ah. Rabb aqimis sa'ah hatta arja ila ahli wa mali. Di saat orang tersebut yang dengan paras yang tampan, yang menyenangkan, wangi, dia pun berkata, inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Maka si hamba mukmin tadi bertanya dengan kaget, siapa gerangan engkau? Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Maka dia pun menjawab, saya adalah amal solehmu, saya amal baikmu. Masya Allah, saya amal baikmu yang telah engkau lakukan di dunia. Maka dia pun dengan senang hati mengatakan, Rabb aqimis sa'ah, wahai Rabb, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat hingga aku bisa berkumpul dengan keluarga dan hartaku. Masya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perjalanan rohnya, jiwanya seorang mukmin saat dia menempuh perjalanan dari dunia menuju ke alam barzah, menuju ke akhirat. Dan ini perjalanan yang harus dilalui oleh setiap hamba, siapapun dia. Perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang sungguh membuat hati ini senang, gembira jika dia seorang hamba yang mukmin. Dimuliakan Allah, dimuliakan para malaikatnya. Bahkan saat jiwanya, rohnya mau dicabut pun, Masya Allah, dicabut dengan penuh kelembutan. Bahkan rohnya pun mengalir begitu saja. Tidak ada rasa sakit saat dia mengeluarkan nyawanya, saat dia mengeluarkan rohnya, mengalir bagaikan aliran air. Tentunya ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, dan kita semua tentunya bakal mengalami hal yang seperti ini. Kemudian kata Nabi SAW berikutnya, wa innal abdal kafir, adapun seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihim malaikatun minas sama'. Adapun orang kafir, saat dia menghadapi saat-saat perpisahan dengan dunia dan menuju ke akhirat, maka turunlah para malaikat dari langit, sudul wujuh, ma'ahum al-musuh, fayajlisuna minhu maddal basar, thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih, fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadab. Qal fataghriqu fi jasadih, fayangza'uha kama yunza'us supud minas supil mubdal. Seorang hamba yang kafir saat dia mau meninggalkan dunia ini, datanglah para malaikat. Turunlah para malaikat dari langit dengan wajah yang menghitam, dan mereka pun membawa kain kapan yang jelek. Lantas mereka pun duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakal maut dan duduk di sekitarnya
dan duduk di dekat kepalanya, dan dia pun berkata, wahai jiwa yang hina, keluarlah menuju kepada kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka roh itu pun tenggelam di dalam jasadnya, roh itu pun tenggelam di dalam tubuhnya, kemudian dicabut oleh malakal maut sebagaimana dicabutnya batangan besi yang banyak kaitannya dari benang wol yang basah. Bisa dibayangkan kaum muslimin rahmati Allah, batangan besi, sebatang besi yang banyak kaitannya dicabut dari jalinan benang wol yang basah, dicabut sedemikian. Bisa kita bayangkan, itulah malakal maut saat mencabut nyawanya orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakhuduha, lantas malakal maut pun mengambilnya. Fa'idha akhadaha lam yada'uha biyadih tarfata ain. Dan saat malakal maut mengambil roh tersebut, maka para malaikat yang lainnya tidak membiarkan roh tersebut berada di tangannya sekejap mata pun, hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, hingga mereka meletakkannya di kain kafan yang jelek itu. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Dan keluarlah dari ruh tersebut, dari jiwa tersebut, bau busuk sebagaimana bau busuknya bangkai yang paling bau yang pernah ada di muka bumi ini. Fayas'aduna biha, lantas mereka pun membawa naik roh tersebut. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadhihi ruh al khabithah, fayaqulun ruhu fulan ibn fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusammi biha fid dunya. Maka tidaklah mereka saat membawa roh tersebut, para malaikat saat melewati malaikat yang lain, kecuali mereka akan bertanya, siapa ruh yang jelek ini? Siapa gerangan? Maka para malaikat yang membawa roh tersebut menjawab, ini adalah ruh fulan ibn fulan, fulan putranya fulan, dan dia disebut dengan nama yang paling jelek yang pernah dia dinamai di dunia. Payustabtah fala yubtahlah, kemudian minta dibukakan untuknya dan tidak dibukakan untuknya. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Yang artinya, dan tidaklah dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarumnya. Jadi orang-orang kafir itu tidak akan bisa masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Ini tentunya adalah hal yang mustahil. Bagaimana bisa unta masuk ke lubang jarum? Jadi orang kafir tidak akan masuk surga. Wal'iyadzubillah. Dalam surah Al-A'raf ayat 40. Fayaqulullahu azza wa jal, lantas Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah, catatlah amal hambaku ini di sijjin. Fil ardi supla, yaitu di tanah yang paling bawah. Faturiha ruhuhu, fatutrahu ruhuhu torha, lantas rohnya pun dilempar. Summa qara, kemudian Nabi SAW membaca ayat, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lantas disambar burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Dalam surah Al-Hajj ayat 31. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih, lantas rohnya pun dikembalikan ke tubuhnya. Di ruh orang kafir tadi dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan fayujlisani fayaqulanilah man rabbuk fayaqulu ha la adri fayaqulanilah ma dinuk
fayaqulu ha la adri fayaqulani lah ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum fayaqul ha la adri fayunadi munadin minas sama an kadzaba 'abdi fa'afrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar fayatihi min harriha wa sumumiha wa yadhiqu alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adla'uh. Lantas setelah ruhnya dikembalikan ke jasadnya, datanglah dua malaikat, dan dua malaikat itu mendudukkannya, dan dia pun bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Dia pun menjawab, saya tidak tahu. Kemudian dua malaikat itu pun bertanya kembali, ma dinuk, apa agamamu? Dia pun menjawab, la adri, saya tidak tahu. Dia ditanya lagi, kedua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, siapakah orang ini yang telah diutus kepada kalian? Dia pun menjawab, saya tidak tahu. Lantas terdengarlah suara panggilan dari langit, dusta hambaku, maka bentangkanlah untuknya perbadani dari api neraka, dan bukakan baginya pintu menuju ke api neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Kemudian dia pun merasakan dari panasnya api neraka dan racunnya. Wa yadiqu alaihi qabruh. Lantas kuburnya pun menyempit hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang rusuknya berantakan. Wa yatihi rajulun qabih al-wajh qabihut thiyab muntinur rih fayaqul abshir billadhi yasu'uk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad fayaqul man an fawajhuka alladhi yaji'u bisyarr fayaqulu ana amalukal khabith fayaqul rabb la tuqimis sa'ah. Kemudian datanglah seseorang dengan tampang yang jelek, wajah yang menyeramkan, pakaian yang jelek, dan bau yang menyengat. Dia pun berkata, bergembiralah dengan berita buruk untukmu. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Maka si hamba kafir itu bertanya, siapakah engkau? Man'an, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Maka dia pun menjawab, saya adalah amal jelekmu. Maka si hamba kafir itu pun berkata, wahai Rabb, jangan tegakkan kiamat. Masya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perjalanan dua ruh yang berbeda. Perjalanan dua sifat ruh yang berbeda. Satu adalah ruhnya hamba seorang yang mukmin yang berjalan begitu menyenangkan. Dan perjalanan tamasyanya ruh orang kafir, perjalanan yang sungguh menakutkan, perjalanan yang sungguh menyeramkan. Tentunya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita mau pilih, mau seperti apa? Kita mau bagaimana? Tentunya ini kembali kepada kita masing-masing. Maka agar kita bisa seperti ruhnya orang mukmin, maka jadilah seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariat-syariatnya. Dan jangan sekali-kali kita menjadi seperti orang-orang kafir, karena saat meninggal saja begitu menyeramkan. Saat rohnya berpisah dari dunia ini begitu menakutkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini barangkali yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Andri, umur 23 tahun.
kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita